Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikzan dengan NIM 210302500004. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan. Tugasnya ada 5. Yang pertama, apa itu komunikasi. Kedua, mengapa komunikasi penting. Ketiga, apa yang menyebabkan komunikasi antara atlet dan pelatih itu penting. Keempat, sebutkan faktor apa saja yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Kelima, jelaskan sebuah contoh kasus yang pernah saya alami dan bagaimana cara penyelesaiannya. Masuk ke bagian pertama, ada pengertian dari apa itu komunikasi. Jadi, secara umum komunikasi adalah penggunaan bahasa, simbol, gestur, atau media lainnya untuk menyampaikan pesan antara pihak-pihak yang terlibat. Juga tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah agar kedua belah pihak saling memahami satu sama lain. Seperti itu. Bagian kedua, mengapa komunikasi itu penting? Karena merupakan fondasi dari segala interaksi manusia yang memungkinkan setiap individu berbagi informasi dengan individu lainnya atau sekelompoknya. Juga mengungkapkan pemikiran dan perasaan, membangun hubungan dan saling menciptakan pemahaman bersama. Inilah mengapa pentingnya komunikasi. Kenapa bagian ketiga, kenapa komunikasi antara atlet dan pelatih itu penting? Karena mereka harus saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini hanya bisa didapatkan dari komunikasi yang baik antara pelatih maupun atlet. Juga ada dua hal pendukung lainnya, yaitu dari segi pengajaran dan pelatihan, di mana setiap komunikasi yang jelas dan efektif memungkinkan pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan. Ada seperti instruksi, teknik, ataupun strategi kepada atlet dengan baik, sehingga membuat atlet dapat memahami sangat jelas hal-hal yang mereka harapkan dari seorang pelatih. Sehingga ini mampu meningkatkan kinerja dari seorang atlet, yang dimana tujuannya adalah untuk menjadi juara nasional maupun juara internasional. Faktor yang kedua itu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini dimaksudkan yaitu di mana pelatih dan atlet saling berkolaborasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang timbul dalam latihan ataupun pertandingan. Karena pada saat latihan ataupun pertandingan pasti ada hal-hal yang di luar dari kendali seorang atlet dan pelatih. Sehingga hanya dengan komunikasi hal-hal tersebut bisa diatasi dengan baik, seperti itu. Masuk ke bagian keempat, faktor yang dapat menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Faktornya secara umum ada dua. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan komunikasi. Jika pelatih atau atlet memiliki keterampilan komunikasi yang kurang, seperti sulit menyampaikan sesuatu atau ada hal-hal yang disembunyikan, maka ini dapat menghambat komunikasi antara keduanya. Sehingga tujuan yang dia inginkan yang menjadi juara nasional maupun internasional tadi pasti tidak akan tercapai. Bisa saya jamin seperti itu. Kemudian ada ketidakjelasan tujuan, di mana tujuan dan harapan pelatih tidak jelas atau tidak dipahami dengan baik oleh atlet. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dari seorang atlet dan ketidakpastian dalam komunikasi. Seperti itu juga. Contoh sebuah kasus yang pernah dialami dan cara mengatasinya. Jadi saya pernah mengajar di sekolah dasar, di mana saya berperan sebagai seorang guru dan pelatih. Ada momen di mana saya mengajar mereka sebagai pelatih ekstrakurikuler. Waktu itu mereka yang namanya anak SD pasti selalu ingin bermain-main. Apalagi sudah tahu bola kan semua. Pasti intinya main bola, main bola, main bola. Pada saat itu saya mengajar mereka dan mereka maunya main bola saja. Jadi saya biarkan. Pertama-tama saya biarkan mereka bermain bola selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Setelah itu saya memanggil mereka kembali untuk mendengarkan saya. Dan hasilnya mereka mau mendengarkan dengan baik
dan mau juga dievaluasi terkait permainan bola mereka. Di mana saya memberitahu si A bahwa, oh si A ini kurangnya seperti ini, si B kurangnya seperti ini, si C juga kurangnya dalam hal passing maupun shooting, dan kipernya juga kurang cekatan dalam menangkap bola atau menepis bola. Dan setelah saya mengevaluasi dari permainan mereka, dan maka setelah itu mereka memulai permainan kembali, melakukan latihan sebaik mungkin, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan permainan mereka menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi komunikasi yang saya gunakan itu komunikasi pendekatan yang secara tidak langsung. Itu menurut saya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.